Oke, sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang fungi sebagai kelompok atau kerajaan yang independen ya, alias merdeka dari kingdom yang lainnya. Kemudian kita juga udah bahas struktur dan bentuk fungi. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kombinasi dari materi yang udah kita pelajarin ya, yakni ciri atau karakteristik umum fungi sebagai suatu kingdom untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, apa sih yang bedain fungi dengan kingdom-kingdom yang lain? Nah, sebelum kita masuk ke sana, gue akan review dikit dulu tentang sistem klasifikasi ya. Nah, nggak bosan-bosan ya ngingetin sistem klasifikasi karena memang sepenting itu untuk ngasih kita konteks atau gambaran tentang organisme yang sedang kita pelajari. Atau di antara organisme yang lain, di antara makhluk hidup yang lain, dia tuh adanya di mana sih? Nah, kita mulai dari sistem klasifikasi tiga domain, karena domain lebih besar daripada kingdom ya. Ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, ada bakteria, Archaebacteria atau yang disingkat sebagai Archaea, dan juga Eukarya. Nah, tentunya masih ingat juga dong, apa sih yang ngebedain bakteria dan Archaea dengan Eukarya? Nah, apa? Karyon ya, atau membran inti sel. Nah, jadi bakteria sama Archaea karena sebelum adanya karyon dia sifatnya apa? Prokariot ya. Prokariot alias tidak punya membran inti sel. Sementara eukarya ya kayak namanya ya, eukariot alias memiliki membran inti sel. Nah, terus eukarya dibagi lagi nih jadi 4 kingdom. Yang pertama, protista. Nah, apa sih yang ngebedain protista dengan kingdom lainnya yang ada di eukarya? Ada yang tahu? Ya, uniseluler ya. Jadi selain protista, semuanya bersifatnya multiseluler. Jadi dari sini ke bawah semuanya multiseluler. Walaupun sih ada pengecualian, pengecualian kayak di protista ada juga yang multiseluler, tapi ya itu dikit. Dan memang sebanyak itu pengecualian di biologi ya. Selanjutnya ada plante. Nah, apa yang ngebedain plante dengan yang lain? Yakni sifat autotrof. Auto artinya sendiri, trof itu perolehan makanan. Jadi autotrof adalah pemerolehan makanan dengan sendiri, alias melalui fotosintesis ya kalau di tanaman. Nah, sisanya tinggal animalia dan fungi ya. Nah, baik animalia dan fungi, dua-duanya sama-sama heterotrof. Heterotrof ini adalah yang harus memakan atau mengkonsumsi makhluk hidup lain untuk memperoleh sumber makanan. Nah, kalau sama-sama heterotrof, bedanya apa dong antara animalia dan fungi? Nah, jadi kalau ditelisik lebih dalam, mekanisme heterotrofnya si fungi dan animalia itu berbeda banget. Animalia itu pencernaannya internal. Maksudnya gimana tuh pencernaan internal? Nah, maksudnya adalah ya kayak manusia aja. Manusia kan kalau makan, ini misalnya apel, kan ditelen ya, ditelan, terus dicerna di dalam tubuh kan? Enggak dicerna di luar, misalnya diludahin gitu apelnya, terus sari-sari sisa habis pencernaannya baru kita makan, kan enggak kan? Nah, si animalia yang punya pencernaan internal itu mencernanya di dalam tubuh. Nah, fungi seperti yang mungkin udah bisa teman-teman tebak, itu pencernaannya eksternal. Maksudnya apa nih pencernaan eksternal? Nah, pencernaan eksternal ini adalah pencernaan yang terjadi ya di luar tubuh, di luar tubuhnya si fungi. Gimana tuh? Jadi misalnya ini ada kayu mati ya, kayu mati, terus ini ada jamurnya misalnya. Nah, udah tahu kan di video sebelumnya kalau jamur tubuh aslinya sebenarnya miselium yang ada di dalam sumber makanannya. Nah, miselium tersusun dari hifa. Kalau kita zoom, nih hifa, nggak lupa ada nukleusnya, ada septanya juga ya.
Nah, hifa ini dia mengeluarkan enzim ke sumber makanannya, ke lingkungan sekitarnya. Untuk apa? Untuk mencerna sumber makanannya. Misalnya kalau di kayu kan apa materialnya? Selulosa ya. Nah, enzimnya ini akan mencerna selulosa untuk menghasilkan pecahannya selulosa. Dan tahu nggak apa? Glukosa ya, gula. Nah, barulah molekul sederhananya ini diserap oleh si hifa jamur. Itulah pencernaan eksternal. Atau istilahnya sih, bagi organisme-organisme yang melakukan pencernaan eksternal dan menyerap molekul sederhana hasil pencernaannya, itu istilahnya saprofit ya. Nah, saprofit. Jadi, ini dan heterotrof, multiseluler, dan eukariot ialah ciri atau karakteristik umum bagi fungi. Selain itu ada lagi sih sebenarnya, yakni bertubuh yang berbentuk hifa yang nantinya membentuk miselium dan juga bereproduksi menggunakan spora. Nah, dan ada lagi sih yang lebih mencirikan fungi banget. Nah, jadi kalau teman-teman pernah pelajarin di protista ya, kan ada protista mirip jamur tuh. Pernah kepikiran gak sih kenapa sih dibilangnya mirip jamur tapi kenapa nggak dimasukin ke kingdom fungi aja gitu? Nah, itu karena yang ngebedain ialah dinding selnya. Nah, dinding selnya fungi seperti yang udah kita pelajari sebelumnya itu terbuat dari kitin. Sementara organisme protista mirip jamur itu karena mirip doang, dia dinding selnya bukan kitin, melainkan ya yang lain, misalnya selulosa kalau di jamur air. Nah, walaupun jamur air itu sama-sama bisa bikin hifa, kemudian bisa berspora gitu ya, tapi dinding selnya bukan kitin, makanya nggak dimasukin ke kingdom fungi. Nah, jadi kalau kita jawab pertanyaannya, apa yang ngebedain fungi dengan kingdom lain? Ya, eukariot, multiseluler, heterotrof, heterotrofnya yang pencernaan eksternal, berbentuk hifa atau miselium, bereproduksi dengan spora, dan juga memiliki dinding sel kitin. Jadi kalau kalian nemu organisme dengan ciri-ciri ini, wah udah yakin banget deh, itu